Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin, CGP Angkatan 6 dari Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.1. Dalam tugas ini, saya akan melakukan refleksi diri dengan cara memahami dan merefleksi masa yang telah kita lalui. Terjadinya perubahan pola pikir dan emosional, serta rasa untuk mau dan ikhlas memperbaiki diri di masa mendatang. Di dalam pelaksanaan mengerjakan tugas jurnal refleksi 2 mingguan ini, saya menggunakan model 4F yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenaway. Model 4F tersebut diantaranya yang pertama, fact atau peristiwa. Yang kedua, feeling atau perasaan. Yang ketiga, finding atau temuan dalam pembelajaran. Yang keempat, future atau penerapan. Adapun penjelasan dari masing-masing model tersebut, yang pertama, fact atau peristiwa. Program guru penggerak yang saya ikuti adalah di Angkatan 6. Perlu diketahui bahwa CGP di Kota Tegal, kuotanya memang baru ada di Angkatan 6 ini, sehingga saya memang baru bergabung sekarang. CGP Angkatan 6 dibuka oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim dan Dirjen KTK pada hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022, tepatnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom meeting secara serentak di seluruh Indonesia. Pasca pembukaan, ada beberapa informasi yang perlu dicatat, yaitu pada kegiatan pendahuluan, seluruh CGP diwajibkan untuk mengerjakan pretest di LMS masing-masing. Dan pada tanggal 29 Agustus tahun 2022, saya mengerjakan pretest modul 1.1. Setelah itu, mulai mempelajari modul 1.1 tentang mulai dari diri. Pembelajaran pendidikan guru penggerak secara virtual dimulai dari kegiatan asinkronus, yaitu eksplorasi konsep modul 1.1. Kemudian eksplorasi konsep di forum diskusi yang dipimpin oleh fasilitator Ibu Eva Suaibah pada tanggal 31 Agustus 2022. Kemudian ada ruang kolaborasi 1, di mana setiap CGP berkolaborasi bersama kelompoknya masing-masing mendiskusikan tugas yang diberikan oleh fasilitator untuk dijadikan bahan presentasi pada kegiatan ruang kolaborasi 2. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2022. Hari berikutnya, peserta CGP mengikuti kegiatan ruang kolaborasi 2, di mana masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi sebelumnya. Kegiatan selanjutnya adalah lokakarya orientasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022 via Zoom Meet. Pada kegiatan lokakarya orientasi, selain CGP, ikut sertakan pula kepala sekolah dan pengawas di tempat CGP yang mengikuti lokakarya. Kemudian, CGP memasuki room masing-masing sesuai dengan pengajar praktiknya. Di sini kami terus digali dan diberi wawasan yang sangat banyak tentang mengenali siapa saya, apa yang belum dan sudah ada pada diri saya, dengan cara mengerjakan LK sebanyak 5 buah dan langsung mendiskusikannya. Kegiatan dimulai dengan kesepakatan kelas, kemudian mempresentasikan harapan menjadi CGP. Pengajar praktik kami, Bu Endang Pratiwi, mampu membangkitkan semangat dalam berdiskusi serta mengakomodir pendapat-pendapat dari anggota CGP yang membuat suasana menyenangkan sehingga kami merasa tidak bosan. Kurang lebih selama 2 minggu kami belajar mandiri melalui LMS yang dirancang dengan sangat
baik sehingga para CGP tidak usah untuk mengeksplor fitur-fitur yang ada di dalam LMS itu sendiri. Kegiatan demi kegiatan dilaksanakan hingga kami diharuskan membuat karya berupa demonstrasi kontekstual yang saya buat dalam sebuah video yang di-upload juga di channel YouTube saya. Pada hari Jumat, tanggal 8 September tahun 2022, diadakan kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.1 bersama instruktur Bapak Truko Trianto melalui Cibit. Instruktur memberikan informasi tentang pemahaman yang sangat mendalam mengenai konsep filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapannya pada konteks lokal sosial budaya yang dikaitkan dengan daerah kami. CGP memberikan pendapat dan pandangannya tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam keseharian. Yang kedua adalah feeling atau perasaan. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak selama sekitar 2 minggu, pada awalnya saya merasa sangat berat karena jadwal yang begitu padat. Namun ada antusiasme yang besar ketika masa orientasi di mana dijelaskan alur pendidikan guru penggerak yang akan kami laksanakan. Rasa semangat pun timbul ketika bertemu rekan-rekan sesama calon guru penggerak di ruang virtual. Perasaan saya menjadi gembira karena mendapat pengalaman yang baru dan teman-teman yang baru pula. Selanjutnya, yang ketiga adalah findings atau menemukan. Hal yang saya temukan setelah mempelajari modul 1.1 ini diantaranya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan begitu mendalam dan bermakna. Yang semula saya hanya tahu 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, kini saya tahu bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya 3 semboyan itu saja. Konsep belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara tertuang dalam 5 asas pendidikan, yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran berpusat pada siswa atau menghamba pada anak sangat ditekankan karena hal ini juga sangat selaras dengan kurikulum yang diterapkan sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Kemudian nilai-nilai luhur pemikiran Ki Hajar Dewantara mampu menembus perkembangan zaman dengan menyesuaikan kondisi pada dalam zamannya, termasuk di dalamnya guru sebagai pendidik yang berakhlak mulia dan mampu menjadi teladan bagi siswanya. Yang keempat adalah future atau penerapan. Setelah saya mampu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik, maka saya akan berusaha untuk mengaplikasikannya langsung, mulai dari diri, kemudian ke peserta didik yang saya ajar, dan lebih lanjut keseluruhan murid di sekolah saya. Tidak lupa pula kepada warga dan masyarakat sekitar. Mulai dari sekarang, dalam setiap pembelajaran, saya akan memusatkan pembelajaran kepada peserta didik. Sedikit demi sedikit, saya akan meninggalkan paradigma guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Saya akan memahami karakteristik setiap individu peserta didik yang saya ajar untuk diidentifikasi, bakat, minat, dan kemauannya. Melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah dengan terlebih dahulu mencontohkannya, tidak hanya menyuruh saja. Saya berharap langkah-langkah yang saya lakukan mendapat respon positif dan dukungan dari semua warga sekolah, agar paradigma Ki Hajar Dewantara dapat saya terapkan sebaik mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru bergerak. Guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.